Horas, 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 Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Ini kita memasuki seri 28. Ya, kita akan suarakan terus untuk agar negara bertanggung jawab terhadap pembantaian dan tewasnya 6 laskar FPI dan banyak lagi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara lewat militer dan kepolisian. Nanti kita bahas yang lain di Balige ini Balige Akademi ini. Bukan untuk kebencian pada negara atau Prabowo Subianto atau Joko Widodo, bukan tetapi kita sebagai masyarakat berhak untuk menyuarakan apa yang menurut kita benar Jadi bukan berdasarkan hoax, bukan berdasarkan kebencian Itu jauh dari itu. Kita harus menyuarakan berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita telaah Nah, untuk kasus pembantaian 6 laskar FPI ini pernah keluar statement dari Mahfud MD seperti dikutip dari CNN Indonesia Mahfud sebut kasus KM50 tindak pidana biasa. Ini yang menurut saya mengecewakan saya terutama saya pribadi. Saya sudah baca tentang kasus ini dari putusan, dari rekomendasi Komnas HAM dan berita-berita yang terpercaya. Ini adalah menurut saya pelanggaran HAM berat karena dilakukan oleh institusi negara, yaitu kepolisian. Di sini kita baca dari CNN Indonesia Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa kasus penembakan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM50 merupakan tindak pidana biasa. Ia pun menyebut kasusnya sudah dibawa ke pengadilan. Iya, dibawa ke pengadilan Tetapi dua terdakwa itu pun itu hanya eksekutor di lapangan. Koordinatornya Andi Jusin tidak ada dijadikan terdakwa, bahkan komando-komando di atasnya Tubagus Ade Hidayat, Dirkrimum Polda Metro Jaya 2020 dan Fadil Imran Kapoldanya saat itu juga tidak ada diperiksa dijadikan terdakwa atau tersangka dan ekstraksi HP-nya pun untuk membersihkan cuci tangan tidak ada diekstraksi rantai komando dari Fadil Imran ke Tubagus Ade Hidayat atau ke siapa itu ke Handi Jusin dan sampai ke koordinator lapangan padahal katanya isinya pengintaian oleh polisi, katanya ada berapa itu 3-5 mobil pembuntutan itu. Di sini dikatakan dan meskipun tindakan pidana biasa itu pun vonis lepas itu Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela 6 tewas anak bangsa, anak manusia tewas, satu pun tidak ada di penjara 1 hari pun baik Fikri Ramadan maupun Yusmin Ohorela dan Elwira Priyadi Jendrato katanya mati kecelakaan sebelum diajukan ke sidang. Meskipun banyak sekali data-data yang sesat tentang kematiannya sudah kita buat di seri ketiga kalau nggak salah itu. Kata Mahfud MD, kata Pak Amin Rais saat menyambut buku putih TP4 kasus KM50 clear, tak melibatkan TNI Polri. Kasusnya sudah dibawa ke pengadilan sesuai temuan Komnas HAM bahwa itu pidana biasa, kata Mahfud dalam akun Twitternya Mahfud MD Minggu 28 Agustus Padahal yang saya baca rekomendasi dari Komnas HAM adalah pelanggaran HAM meskipun tidak ada beratnya. Bukan tindak pidana biasa. Nanti kita ini penyesatan ini karena menurut Komnas HAM adalah pelanggaran HAM, bukan pidana biasa.
Mahfud MD menjelaskan Komnas HAM memiliki kewenangan untuk membuat kesimpulan atas terjadinya pelanggaran HAM. Hal demikian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya, kata dia. Meski demikian, ia tak mempersoalkan bila masyarakat memiliki bukti baru atau novum atas peristiwa tersebut. Hal itu juga sesuai dengan arahan Kapolri. Bingung ya, pelanggaran HAM kok ya sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM kok masyarakat disuruh mencari novum ya atau bukti baru ya. Padahal itu tugas negara. Yang menuntut juga pun jaksa penuntut umum dari negara ya pada saat penuntutan atau persidangan Yusmin Ohorela maupun Fikri Ramadan yang divonis lepas itu ya oleh hakim. Ini kok seolah-olah semua dilimpahkan tanggung jawab itu ke publik, ke rakyat. Padahal itu tugas negara. Padahal jelas kan sekarang setelah terungkapnya itu pada saat persidangan Verdi Sambo ya, di persidangan itu ya atas pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat itu kan jelas bahwa tim CCTV Duren 3 yang menghancurkan DVR CCTV yang men-screening, mengamankan katanya ya, dalam tanda kutip mengamankan ya, padahal merusak ya, terbukti di persidangan yang melakukan perusakan itu adalah Irfan Widianto ya, yang dikomandoi oleh Agus Nurpatria, terus siapa itu Cahaya Acai ya, terus Agus Nurpatria, terus Hendra Kurniawan, sampai Sambo ya untuk merusak itu CCTV di seluruh area kompleks Duren 3 itu, TKP pembunuhan katanya, pembunuhan Brigadir Joshua ya, bahwa tim CCTV Duren 3 yang merusak CCTV itulah tim CCTV KM 50. Di situ ya disebutkan bahwa fiber optik itu putus. Berarti mereka lah yang memutus, menghancurkan, menghilangkan barang bukti, yaitu video CCTV. Udah jelas ini novumnya ini ya. Bahkan di persidangan Teddy Minahasa, ya, Irjen polisi itu yang tersangkut kasus perkara sabu ya, penjualan perdagangan sabu, itu jelas dia bilang bahwa dia tidak merusak CCTV seperti kasus KM50 dan Duren 3. Kan jelas sekali. Sudah novum itu sudah ada, tinggal periksa saja. Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Acai, terus Irfan Widianto, ya mereka yang melakukan obstruction of justice ya. Bisa jadi masih ada video CCTV itu di KM 49 sampai 72 ya, yang mereka rusak atau mereka sembunyikan. Kan inilah statementnya Pak Mahfud MD, dia sangat mereduksi pelanggaran HAM berat ini menjadi tindak pidana biasa. Nanti kita ingatkan lagi ya, kenapa itu indikasi kuat pelanggaran HAM, karena memang rekayasanya sangat kuat dilakukan oleh kepolisian ya. Kasus Jessica Wongso saja saya laporkan ke Mahfud MD ini, dia bungkam loh. Saya email berkali-kali, bungkam dia tidak berani karena saya sebutkan Tito Karnavian dan Krisnamurti sebagai otak rekayasa video CCTV Jessica Wongso ya. Langsung bungkam dia, tidak berani dia kasus Jessica Wongso. Saya emailkan tuh berkali-kali ya ke kementeriannya dia, nggak ada tanggapan sama sekali ya. Tapi setelah tidak jadi Menko Polhukam, saya lihat podcastnya seolah-olah pahlawan kesiangan ya. Ini yang saya malas lihat, orang yang sudah turun dari jabatan jadi seperti Satria Baja Hitam ya, berani mati. Padahal pada saat dia menjabat lah harusnya usut itu tuntas. Kok bisa satu pun dari 2 polisi terdakwa itu 1 hari pun tidak dipenjara ya, divonis lepas.
Kan hebat kali Indonesia ini dalam hal pelanggaran HAM ya. Komnas HAM berwenang bilang begitu berdasar undang-undang. Meski begitu, kata Kapolri, kalau Anda punya novum sampaikan, kata Mahfud MD. Jadi kayak duduk-duduk ya, ongkang-ongkang gitu institusi negara yang bertugas mengusut kejaksaan, kepolisian. Ya, mana bukti gitu? Mana buktinya? Dia tidur-tidur gitu ya. Pada saat kasus OCCRP, Presiden Joko Widodo dikatakan pemimpin terkorup sedunia versi OCCRP, begitu juga statementnya KPK. Kita berdasarkan SOP, mana buktinya? Ya kalau gitu bubarkan aja, bubar diri aja ya. Kalau rakyat disuruh mencari, ya kalian tugas kalian mencari itu. Kok enak kali, mana buktinya? Mana hukumnya? Ya bubar aja, ngapain kalian digaji rakyat kalau cuma rakyat yang disuruh cari bukti? Enak kali ya digaji ratusan juta tiap bulan. Inilah Twitter X-nya Mahfud MD. Kata Pak Amin Rais saat menyambut buku putih TP4 kasus 50 clear tak melibatkan TNI Polri. Kok nggak melibatkan ya? Udah jelas melibatkan kepolisian ya, minimum gitu. Ya. Rest area dibongkar, rest area KM 50 baru didirikan 2019, 2020 dibongkar dengan alasan-alasan. Ya, terus CCTV, data HP dari saksi-saksi di rest area KM 50 diperintah polisi untuk dihapus. Itu oleh Komnas HAM loh dinyatakan, ya. Terus fiber optik putus. Padahal itu dilakukan oleh tim CCTV pimpinan Verdi Sambo dan merupakan tim CCTV perusak di Duren 3, ya. Dan lainnya tidak diborgol pengakuannya. Ya, ketika membawa 4 laskar FI yang masih hidup dari rest area KM 50 mengaku tidak diborgol. Padahal katanya sudah ada penyerangan. Pakai ikat sepatu, kayak ikat pinggang, kayak tali rafia pun enggak. Kan alasan yang tidak masuk akal. Begitu juga dengan alasan pembenar dan pemaaf di persidangan. Katanya pembelaan diri yang terpaksa, tetapi bisa 4 kali ditembak di dada kiri. Konsisten itu. Bagaimana itu Pak Mahfud MD? Masuk akal enggak pembelaan diri yang di luar kontrol? Pembelaan diri yang terpaksa, tetapi sampai 4 kali ditembak di dada kiri dan konsisten di dada kiri. Di manalah otakmu Pak Mahfud MD? Ya, janganlah sekarang setelah tidak lagi menjabat Menko Polhukam jadi seolah-olah pahlawan kesiangan ya. Justru pada saat menjabat, makanya saat itu saya emailkan juga 37 bukti ilmiah ya ke Menko Polhukam, itu emailnya ada ya, 37 bukti ilmiah. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto itu merusak, memodifikasi, mengedit video CCTV Jessica Wongso. Nggak ada kan tanggapan? Sampai sekarang nggak berani. Begitu saya sebutkan Tito Karnavian, Anda bungkam. Kasusnya sudah dibawa ke pengadilan sesuai temuan Komnas HAM bahwa itu tindak pidana biasa. Komnas HAM mengatakan pelanggaran HAM loh, bukan pidana biasa ya. Unlawful killing. Ya, bukan tindak pidana biasa, ini penyesatan ini ya. Komnas HAM berwenang bilang begitu berdasarkan undang-undang. Meski begitu, kata Kapolri, kalau Anda punya novum sampaikan. Enak ya tugas pejabat. Kalau Anda punya novum sampaikan. Kami tidur-tidur di sini. Kalau nggak ada, diam kalian. Ya nggak usah kalian digaji. Kan enteng aja jawaban saya kan. Kalau kalian mau tidur-tidur, rakyat yang cari novum, nggak usah kalian digaji. Beres masalah. Repot kali, pernyataan apanya itu ya. Kalau di negara maju nggak ada ya pejabat ngomong kayak gini ya. Malu gitu lah, apalagi di Jepang ngomong kayak gini langsung dipecat itu. Karena rakyat sudah capek membayar pajak untuk menggaji mereka tiap bulan. Kok bisa pejabat yang digaji rakyat ngomongnya, rakyat kalau ada novum silahkan, kalau Anda punya novum sampaikan. Digaji oleh rakyat kecuali kau digaji gratis. Gak ada 0 rupiah. Rakyat membayar pajak kok kalian, mana buktinya?
Enak kali. Statement apa itu ya? Cuma di negara Konoha aja pejabat punya statement enteng begitu. Seolah-olah tiap bulan nggak digaji oleh rakyat ya. Sebagai informasi, sejumlah anggota DPR turut mempertanyakan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal adanya kejanggalan dalam kasus KM50 yang mirip dengan kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat atau alias Brigadir J. Hal itu disampaikan DPR dalam rapat Komisi 3 bersama Kapolri pada Rabu 24 Agustus lalu. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi menilai bahwa kasus Brigadir J memiliki kesamaan dengan insiden penembakan oleh aparat kepolisian KM50. Sayangnya, kata dia, kasus KM50 justru tak banyak mendapat perhatian terutama dari Presiden Joko Widodo. Ya karena begini juga ya, Komisi 3 DPR satu kali RDP dengan Listio Sigit Prabowo, Kapolri, itu ditanyakan. Tetapi tidak konsisten menanyakan terus gitu loh. Progresnya apa gitu loh. Harusnya kan begitu Kapolri mengatakan, kalau ada novum silahkan masyarakat ini. Langsung interupsi di situ Komisi 3. Loh, kok masyarakat diminta untuk mencari bukti? Itu tugasmu sebagai Kapolri. Anda dibayar pajak, kalau Anda tidak mampu mundur gitu loh. Harusnya kan statement Kapolri, kami secara progresif terus mencari novum. Gitu loh, bukan mana buktinya. Ya kalau kayak gitu KPK, mana buktinya? Jaksa Agung, mana buktinya? Mundur aja kalian. Tuh apa kami bayar kalian pakai gaji ya, pakai keringat rakyat. Harusnya kan begitu, konsisten Komisi 3, suarakan terus gitu loh. Jangan cuma 1-2 kali RDP diam, udah ketawa-ketawa. Ya nggak ada keseriusan di situ dan dianggap enteng lah oleh Listio Sigit Prabowo. Dan saya laporkan juga kasus rekayasa video CCTV Jessica Wongso oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Komisi 3 DPR cuma dibalas, sudah kami apakan ke pimpinan Komisi 3, selesai. Nggak ada yang berani Komisi 3 ini. Jadi nggak ada konsistensinya Komisi 3 ini terhadap kasus apapun ya. Pandangan serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra, Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya insiden KM50 mestinya bisa lebih mendapat atensi ketimbang kasus Brigadir J. Syafi'i heran tak ada penjelasan dari polisi terkait bukti CCTV yang hilang hingga tempat lokasi kejadian yang kini telah dihilangkan atau digusur, ya, rest area KM50 itu. Menurut Syafi'i, hilangnya sejumlah bukti merupakan tata cara yang salah dalam menangani kasus. Kapolri lantas mengatakan kasus tersebut sudah diproses dan ada keputusan dari pengadilan. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu hasil banding yang tengah diajukan oleh JPU. Sehingga kami akan menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami akan juga memproses si mulut kosong Listio Sigit Prabowo ya, si big mouth. Saya laporkan aja Dumas Presisi 6 kali dengan menyertakan 37 bukti ilmiah. Tito Karnavian dan Krisnamurti rekayasa kasus, kau diam aja. Kapolri bencong, banci, pengecut, penakut ya. Nah inilah ya, dari fraksi Gerindra juga begitu, tadi PKS ya. Tetapi kenapa kalian tidak mau membentuk sebuah tim pencari fakta gitu loh? Kalau kan ini kan pelakunya polisi, ya tentu dia akan membela diri, mencari cara untuk ya itulah menghancurkan TKP kunci rest area KM50 dibongkar. Polisi menyuruh saksi ya menghapus data HP dan CCTV di rest area KM50. Jejak darah justru dibersihkan oleh polisi itu di rest area KM50. Harusnya kan kalian tindak lanjuti dengan membentuk tim pencari fakta sendiri gitu loh, oleh Komisi 3. Kalau cuma cuap-cuap di RDP sekali 2 kali ya, di RDP di depan Kapolri, ya nggak bakal ditanggapi itu. Kalian bentuk itu harusnya gitu loh. Jangan cuma cuap-cuap bla bla bla, begini harusnya begini ini. Tindak lanjutilah kalau memang serius untuk penegakan hukum.
Kalau cuma percaya dengan kepolisian ya sama aja kalian anak SD yang bisa ditipu-tipu oleh profesor ya. Udah jelas banyak sekali indikasi kuat ya rekayasa dilakukan oleh polisi. Nah inilah dia ya, coba kita bacakan ini. Inilah rekomendasi ini ya, keterangan pers dari Komnas HAM Republik Indonesia ya, merespon terjadinya peristiwa kematian 6 Laskar FPI yang terjadi di tol bla 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 ya. Nah, inilah ya. Terus kita lihat apa sih apanya simpulannya, rekomendasinya. Nah, inilah dia rekomendasinya ya. Tanggal 8 Januari 2021. Inilah dia ya, bahwa pada pokoknya peristiwa di atas adalah ya, bahwa terjadinya pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Terjadi pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Jadi ada pembuntutan dan pengintaian di luar petugas kepolisian, di luar polisi. Itu kan sudah menyalahi aturan itu. Apakah preman, apakah TNI? Ini loh Pak Mahfud MD, Anda baca nggak ini? Ya, ini keterangan pers dari Komnas HAM. Ya. Terus di sini bahwa terdapat 6 orang yang meninggal dunia dalam konteks peristiwa yang berbeda. Insiden sepanjang jalan internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang Laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api. Nah ini pun ya, ini pun tidak ada verifikasi dari CCTV yang ada di sekitar hotel Novotel di Jalan Internasional Karawang Barat ya. Ini murni dari pengakuan Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela yang direkonstruksi terus diperkuat lagi dengan statement yang berdasarkan pengakuan juga oleh ahli Nafis Eko Wahyu Bintoro yang tidak menggunakan data ilmiah sama sekali, fingerprint, face recognition dan lainnya ya. Cuma berdasarkan foto-foto rekonstruksi yang bersumber dari Yusmin Ohorela, Fikri Ramadan dan Tawainela ya sebagai terdakwa. Ya. Terus penggunaan senjata api, saling serang itu pun murni ya pengakuan dari 2 terdakwa tersebut. Jadi nggak ada verifikasi dari data ilmiah apapun ya. Nah peristiwa saling serempet antar mobil pun ya, bahkan yang katanya mobil apa itu, yang mobil Laskar FPI yang ditembak ban depan kiri itu dan kempes ban mobilnya bisa mendahului, sudah kempes pun di ban kiri depan bisa mendahului para polisi itu sampai ke rest area KM50. Bayangkan ban di kiri, Anda kalau nyetir ya ban kiri kempes, bagaimana itu goyang-goyangnya itu setir itu bisa sampai mendahului polisi yang mengejarnya kan? Masuk akal nggak itu Pak Mahfud MD? Ya. Terus sedangkan, nah ini dia, sedangkan terkait peristiwa KM50 ke atas terhadap 4 orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran HAM. Ini loh Pak Mahfud MD, bukan pidana biasa, peristiwa pelanggaran HAM, meskipun di sini tidak disebutkan berat ya. Kalau saya sih jelas kalau kepolisian, institusi negara yang melakukan ini secara sistemik, pengintaian, pembuntutan, bahkan ada yang bukan polisi yang melakukan pembuntutan dan pengintaian, berarti itu kan sudah sistemik dilakukan oleh negara lewat kepolisian, maka itu terkategori pelanggaran HAM berat gitu loh. Bahkan kasus Jessica Kumala Wongso pun menurut saya pelanggaran HAM berat karena dilakukan oleh Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016. Ya, dia punya wewenang, dia punya jabatan, dimanfaatkan untuk memenangkan kasus dengan mengorbankan anak manusia, ya, dengan merusak, memodifikasi video CCTV dengan software gratisan e-red shop dan free make
oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Nggak berani kan Pak Mahfud MD? Pada saat Anda Menko Polhukam saya laporkan itu. Inilah Anda katakan tindak pidana biasa. Padahal Komnas HAM dalam keterangan persnya, peristiwa tersebut merupakan bentuk peristiwa pelanggaran HAM. Ya, itu loh. Terus di sini dikatakan mengindikasikan adanya unlawful killing terhadap keempat anggota Laskar FPI ya. Jadi istilahnya bahasa Inggris sekali ya, unlawful killing gitu. Jadi pembunuhan pembunuhan semena-mena atau pembunuhan tidak berdasarkan hukum gitu ya. Kenapa nggak bahasa Indonesia aja gitu ya? Ya, artinya pembunuhan oleh polisi negara ya. Terus rekomendasinya pengadilan pidana ya, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Tidak ada ya hasilnya vonis lepas oleh hakim ya. Bagaimana tidak ya, bagaimana tidak vonis lepas, semua bersumber pada si terdakwa ya, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela ditelan bulat-bulat oleh JPU. JPU tidak meminta ekstraksi itu data HP mulai dari Fadil Imran, Tubagus Ade Hidayat, jajaran di bawahnya ya, siapa itu si Andik Jusin dan lainnya, tim CCTV, Acain, Agus Nurpatria, Ferdi Sambo, apalagi si Irfan Widianto dan lainnya, tim CCTV itu kan perlu diekstraksi semua, tapi tidak. Yang dilakukan hanya sepihak ya, ekstraksi HP dari ke-6 yang tewas ini, dan itu pun tidak ada, saya baca di keputusan value hash-nya ya, hash value-nya, nilai hash-nya ya, untuk mengindikasikan bahwa itu tidak diotak-atik, tidak diedit gitu loh, dan cuma diekspor dalam bentuk Word yang bisa diedit, bisa diapa-apain, dikurangi, ditambahin ya. Karena kasus Jessica Kumala Wongso, Muhammad Noel Azhar aja sebagai kepala laboratorium forensik digital Bareskrim Polri itu bisa kok mengotak-atik ya, audiovisual aja bisa diotak-atik dengan software gratisan ya, iRedshop dan Freemake bisa santai, dia bebas, apalagi cuma data WA chat ya, bisa dimodifikasi setelah diekspor, bisa dimodifikasi, diedit sebelum diekspor ya, di database-nya itu diedit di database SQLite itu gampang editnya kan, apalagi setelah diekspor menjadi Word atau yang lainnya, HTML atau yang lainnya kan gampang editnya. Kenapa tidak ada lagi trust pada itu laboratorium forensik Bareskrim Polri sepanjang Tito Karnavian dan Krisnamurti itu tidak dipidana ya, seumur hidup itu ya, memanfaatkan jabatannya untuk mengotak-atik kasus, merekayasa kasus dengan merekayasa BB digital. Apalagi Muhammad Asep Saputra dalam kasus KM50, cuma data teks saja gampang sekali kan, tadi saya bilang bisa diedit sebelum atau sesudah diekspor, gampang sekali itu ya, 1 menit pun bisa itu ya. Nah inilah ya penyesatan publik ya oleh Mahfud MD. Kok tindak pidana biasa? Itu sudah jelas ini peristiwa pelanggaran HAM ya, peristiwa pelanggaran HAM. Artinya apa? Dilakukan oleh institusi negara. Definisi ringan, sedang, berat itu interpretasi, tetapi terjadi pelanggaran HAM harusnya berat ya. Oke pemirsa, sampai sekian dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.